warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bertemu untuk membahas pertanyaan dari saudara Syariful Anwar. Pertanyaan yang pertama, alat untuk mengukur biji kakao ada, secara umum namanya adalah moisture tester, untuk mengukur kelembapan. Jadi biji tinggal dimasukkan dalam berbentuk kotak, kita masukkan ke situ, lalu secara digital akan keluar kadar airnya. Harapannya kalau kering sinar matahari bagi petani sekitar 20%, tapi kalau untuk disiman harus turun kira-kira sampai 7%, tinggal 7%. Pertanyaannya kalau pertanyaan kedua, kotak kakao apa boleh ditutup? Yang untuk fermentasi. Fermentasi itu tidak ditumpuk. Karena kalau ditumpuk harus membolak-balik setiap hari, memerlukan banyak tenaga. Jadi memang mencari tempat yang ada lapang begitu. Tapi kalau terpaksa tempatnya ya silakan saja. Tempatnya tidak memungkinkan harus ditumpuk-tumpuk gitu. Di perkebunan besar kotaknya karena yang difermentasi banyak, maka kotaknya itu adalah panjang, buat kotak panjang 2 meter atau 2,4 meter, lalu 50 cm, lalu 60 cm, ya, diisi kakao. Menyusunnya adalah bertangga. Kotak yang pertama ada di bawah, kotak yang kedua di tangga di atasnya, kotak yang ketiga tangga di atasnya sampai 5 kalau 5 hari. Ini adalah untuk efisiensi supaya mengaduknya mudah. Mengaduknya adalah dengan cara tidak diaduk begitu, tetapi kotak yang berada di atas tinggal kotaknya diangkat 2 orang, ujung sini sama ujung di sebelah sana, ya. Jadi diangkat 2 orang, orang satu, yang sebelah sana satu, diangkat lalu ditumpahkan ke kotak yang kosong di bawahnya. Itu kan sudah dibalik. Jadi yang berada di bawah akan berada di atas, kan, itu ditumpahkan. Ya. Setelah ditumpahkan, nah, yang di atasnya lagi tumpahkan ke bawah, paling atas. Nah, yang paling bawah kemana? Yang paling bawah inilah yang dibawa ke paling atas. Kalau nomor satunya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, maka kotak nomor 1 yang dibawa ke kotak yang paling atas. Nah, jadi ditumpahkan ke bawah. Itu sudah. Besoknya begitu lagi, tumpahkan lagi ke bawahnya. Nah, itu sampai dengan fermentasi sampai dengan 5 hari. Jadi tidak. Tapi kalau tempatnya atau petani sederhana tidak pakai kotak, ada kotak yang isi 5 kiloan atau yang isi 25 kiloan, silakan saja. Yang kecil-kecil atau kemarin sudah saya sampaikan ada yang pakai rinjing saja juga bisa ya, pakai rinjing fermentasi. Rinjing ditutupi dengan daun pisang, itu sudah fermentasi. Ya, kualitasnya fermentasi yang tapi kualitas masih di bawah dibandingkan fermentasi yang pakai kotak fermentasi. Kualitasnya tentunya akan didapatkan berbeda. Tetapi pasti akan lebih bagus daripada yang tidak fermented. Ya. Fermented apapun keadaannya pasti akan lebih bagus dibandingkan non fermented. Kemudian yang ketiga, suhunya berapa? Suhunya sekitar 45 sampai 48. Jadi kakao yang sedang berfermentasi itu suhu kira-kira 45 sampai 48. Jadi di atas suhu tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ciri-ciri berhasilnya fermentasi? Ciri-cirinya berhasilnya fermentasi jelas akan memberikan kualitas yang baik. Aroma pasti, kemudian warna cerah pasti, kemudian tekstur setelah dikeringkan teksturnya pasti akan lebih bagus.
teksturnya berserat. Ya, itu ciri-ciri yang berhasil. Kalau yang tidak berhasil, ciri-cirinya ya warnanya pucat, ya, masih berjamur. Berarti yang berhasil tidak ada jamur yang melekat. Karena setelah fermentasi, makanya setelah fermentasi dilakukan pencucian, dicuci supaya mengkilap, supaya bersih, supaya semua kotoran bekas fermentasi supaya larut ke air semuanya. Jadi tinggal hanya bin daripada biji kakao itu lalu dikeringkan. Dan juga untuk pencucian dan pengenalan itu adalah tanda kita menghentikan fermentasi, menghentikan aktivitas mikroba ya, yang berada di seputar biji itu harus dia selesai. Makanya segera dicuci lalu dijemur. Masih ada satu pertanyaan lagi adalah perbandingan harga. Ini yang masih menjadi kendala bagi petani. Jadi petani itu masih selisih harganya tidak terlalu banyak. Makanya petani enggan untuk melakukan. Tapi namanya ini pendidikan harus terus-menerus dilakukan pada petani bahwa apapun keadaannya, fermented pasti lebih bagus. Ya, jangan ikut-ikutan. Harganya selisihnya masih sedikit. Ini yang dan pendidikan kepada para pedagang tentunya melalui dinas yang berkompeten di kabupaten harus menyampaikan kepada para pedagang, tolong yang fermentasi harus. Tetapi andai kata semuanya petani itu melakukan fermentasi pasti tidak ada selisih harga lagi, karena tidak ada yang non fermented. Yang non fermented dibandingkan dengan apa itu namanya daerah yang jauh di sebelah sana pasti ya. Selisihnya kalau hanya 2.000 sampai 3.000 rugi bagi petani. Ada petani menyatakan kalau selisihnya 5.000 ya kami oke saja Pak. Karena apa? Karena fermentasi itu masih menunggu 5 hari atau 6 hari. Masih menunggu itu lagi. Jadi itu kan perlu biaya. Tapi selisih harga yang ideal paling tidak adalah 5.000 rupiah. Karena di tingkat internasional nanti selisih harganya tinggi sekali. Kalau non fermented misalnya 25 sampai dengan 27.000 paling tidak ini 30 sampai 35.000 lah. Ya, itu kayak kalau kopi robusta dibanding arabica, atau kalau kopi pengolahan basah dibandingkan pengolahan kering. Kalau pengolahan kering sekitar 15.000, 17.000, kalau basahnya ya sekitar 25 ribu lah paling. Ya. Oke, itu saya kira pertanyaan-pertanyaan